الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى بنت خويلد سيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله وسيدنا حسن وسيدنا حسين وجميع ذريتهم وإلى روح جميع الأولياء والصديقين والشهداء الصالحين وإلى روح صاحب راتب قطب الرشاد وغوث البلاد والبلاد حبيب عبد الله علوي الحدري وسنفر بذريتهم إلى روح جداتنا ولأجدادنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولقرابتنا ولجيراننا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالخصوص صاحب الكتاب شيخ عمر بن أحمد برجائي وإلى روحي مربي روحي أبوي الشيخ أحمد شرواني بن زور البنجري وإلى روحي شيخكم وإلى روح من أهل مكة من أهل مدينة من أهل حجاز من أهل حضرموت أن الله يعلي درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada subuh kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, memberikan nikmat kepada kita semua, masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa mengerjakan amalan fardu, salat subuh, dan hebatnya lagi Allah berikan nikmat kepada kita bisa berjamaah di masjid ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita gawi subuh kali ini ibadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amalan kita semua. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli bait Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ini sudah masuk 3 Rabiul Akhir lah. Kalau ada 3 atau 2 sudah melewati Rabiul Awal, baru 2 hari lewat sudah. Alhamdulillah begitu banyak manusia menggembirakan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana kita melihat, kita mendengar salawat, kemudian sejarah Nabi, semata-mata tujuannya hanya cinta dan mengharap syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keberuntungan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hebatnya lagi, umatnya Nabi Muhammad ini lebih dahulu masuk surga dibanding umat-umat yang lain. Ini Pak keistimewaannya kita ini. Kita kadang meminta, tapi Allah beri kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa saja meminta untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Jadi ini satu karunia yang besar bagi kita. Satu hadiah yang besar bagi kita, dijadikannya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umur kita tuh pendek, baina sittin wa sab'in, 60 sampai 70. Karena kitalah umat yang paling dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kita nih Pak yang umurnya sampai 500 tahun, kita ada lah. Atau 250 tahun, kita ada lah. Makanya umur umat ini pendek aja, 60 sampai 70. Kenapa? Karena umat ini yang paling dekat dengan surga.
Umat-umat yang dulu itu jauh 500 tahun, ada yang berumur sampai segitu. 700 ada. Ada enggak yang mau sampai 500 tahun? Tidak ada. Pendek aja 60 sampai 70, itu bonus sudah sampai 70, bahkan lebih ada juga masih. Itu istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat sekali dengan surga. Itu. Makanya kita syukur kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan dari Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu ta'ala anhu qala qara'tu fi ba'di ma anzalallahu ala Musa alaihi salam. Aku baca pada sebahagian lembaran daripada kitabnya Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa, raq'atani yusallihi ma Ahmadu wa ummatuh. Wa hiya salatul ghada may yusallihi ma ghafarat lahu ma asaba min az-zunubi min lailihi wa yaumihi zalik wa yakunu fi zimmati. Dibaca dalam lembaran kitabnya Nabi Musa. Apa kitabnya Pak? Taurat kitabnya. Kalau Isa, Injil. Kalau Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zabur. Kalau Nabi Muhammad, Al-Quran. Jangan tidak bisa baca itu. Umatnya harus tahu kitab yang diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad. Dibaca di lembaran kitabnya Nabi Musa, Taurat. Ya Musa raq'atani yusallihi ma Ahmad wa ummatuh. Wahai Musa, 2 rakaatnya salatnya Imam Ahmad, yaitu Nabi Muhammad, wa ummatuh dan umatnya, wahiyya salatul ghada, artinya 2 rakaat, maksudnya 2 rakaat ini salat ghada, salat subuh. May yusallihi ma, barang siapa yang salat subuh 2 rakaat, dalam kitab Taurat itu ghafarat lahu ma asaba minaz zunubi, Allah hapus segala dosa-dosanya. Dibaca oleh Ka'ab bin Ahbar dalam lembarannya Nabi Musa, kitabnya bertulisan barang siapa wahai Musa, ya Musa, kata Allah, wahai Musa, 2 rakaat solat yang dikerjakan Ahmad, artinya Nabi Muhammad, dan umatnya itu artinya solat subuh. Ketika dilaksanakan solat subuh itu oleh Muhammad dan umatnya, maka aku ampuni segala dosa-dosanya yang tertimpa di waktu malam sampai di waktu siang. Wa yakunu fi zimmati, jadilah dia jaminanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu salat subuh. Ya Musa, wahai Musa, arba'u raka'atin yusalliha Ahmad wa ummatuh. Wahai Musa, 4 rakaat yang dikerjakan salatnya Ahmad dan umatnya. Wahiyya salatu zuhri, yakni salat zuhur. U'tihim bi awwali raka'atin minhal maghfirah. Rakaat pertama aku berikan kepada mereka maghfirah, ampunan. Wa bisaniyah, rakaat kedua aku berikan keistimewaan kepada mereka asqalu mizanahum, aku beratkan nanti timbangannya di negeri akhirat. Wa bisalisah, daripada rakaat yang ketiga awakkalu alaihimul malaikah yusabbihuna wa yastaghfiruna lahum, aku berikan kepadanya perwakilan malaikat yang tugasnya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih mereka untuk mereka. Wa birrabi'ati aftahu alaihim abwabas sama wa yusyrikna alaihimul hurul ain, dan rakaat keempat kata Allah kepada Nabi Musa, aku berikan kepada mereka pintu-pintu langit terbuka dan aku jadikan kepada mereka bidadari surga untuk mereka. Itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat zuhur Allah berikan rakaat pertama maghfirah, rakaat kedua timbangannya berat di hari kiamat, rakaat ketiga diturunkan malaikat tugasnya bertasbih dan memintakan ampun,
Rakaat keempat, pintu-pintu langit terbuka untuk mereka. Artinya doa yang mereka tancapkan, doa yang mereka inginkan Allah akan mustajabkan. Itu keistimewaan kita itu. Jadi tinggal kita lagi bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira datang itu hari lahir tuh. Kapan aja ndak bulan Rabiul Awal, hari-hari baca sholawat, jangan ditinggal. Karena sholat yang kita kerjakan itu bernilai besar di sisi Allah dan di sisi baginda Rasulullah. Ya Musa, kata Allah kepada Nabi Musa, arba'u raka'atin yusalliha Ahmad wa ummatuh. 4 rakaat yang dikerjakan Nabi Muhammad dan umatnya, kata Allah. Wahiyya salatul asri, yakni yang kumaksud waktu solat asar. Fala yabqa malakun fis samawati wal ard illa astaghfara lahum, maka tidaklah berdiri malaikat di langit dan di bumi melainkan mereka memintakan ampun kepada orang yang sembahyang di waktu asar. Wa man istaghfarat lahul malaikah la mu'adzibahu, barang siapa yang dimintakan ampun oleh para malaikat, niscaya tidak akan diazab selama-lamanya. Subuh dikerjakan ampunan dosa, zuhur dikerjakan timbangan berat nanti di akhirat, asar kita tidak beristighfar, tapi malaikat Allah suruh beristighfar, memintakan ampun kepada orang yang sembahyang asar. Ya Musa, salasu raka'atin yusalliha Ahmad wa ummatuh. Wahai Musa, 3 rakaat ibadah yang dikerjakan Ahmad dan umatnya. Hina taghrubus syamsu aftahu lahum abwabas sama. Ketika tenggelamnya matahari, maka dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. La yas'aluna min hajatin illa qadaitaha lahum. Tidaklah meminta mereka satu hajat, melainkan di waktu itu Allah kabulkan segala permintaan mereka. Di waktu maghrib mengerjakan ibadah, maka Allah berikan satu keistimewaan, doa yang mustajab Allah kabulkan pada waktu itu. Itu maghrib. Makanya maghrib itu sedikit waktunya, pendek, karena itu waktu khusus doa yang mustajab. Dan waktu itu juga banyak orang yang kecapean, begawian, kadang makan juga sepalih. Kenapa? Boleh aja, tapi waktu itu di antara maghrib itu waktu yang Allah mustajabkan. Jadi jangan kada beramal di waktu maghrib itu, karena dari situ doa yang Allah bila minta hamba Allah kabul. Ya Musa, arba'u raka'atin yusalliha Ahmad wa ummatuh. Wahai Musa, 4 rakaat yang dikerjakan ibadah oleh Ahmad dan umatnya. Hina yagibus syafaq, ketika hilangnya syafaq warna merah di langit itu. Wahiya khairun lahum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang mengerjakan solat isya, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Wa yakhrujuna min dzunubihim kayaumi waladathum ummuhum, dan keluarlah daripada dosa-dosanya sebagaimana waktu ia dilahirkan oleh ibunya. Alhamdulillah. Subuh dikerjakan, zuhur dikerjakan, asar dikerjakan, maghrib dikerjakan, isya dikerjakan. Semua umat bila mengerjakan sholat 5 waktu itu bersih segala dosa-dosanya, kabul segala hajatnya. Apapun nanti di akhirat Allah beratkan timbangannya nanti di hari pertimbangan. Jadi syukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan hadiah salat yang 5. Jangan ditinggal. Zuhur, begawian, asar, perjalanan, maghrib, keuyuhan, isya, teguringan, subuh, kelewatan tuh. Kada digawi sembahyang, rugi jadi umat.
kada sembahyang tu rugi. Hadiah yang diberikan oleh Allah kepada kita tu besar sekali. Jangan kada digawi. Subuh 5:30 boleh aja masih sembahyang. Tak apa kalau kuyuhan, kecapean, kada sempat berjamaah sama istri kalau ada. Kalau ndak ada masjid, kalau ndak bisa sendirian. Yang penting jangan ditinggal itu solat yang 5. Karena itu hadiah yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita itu harus bangga, harus senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Coba kalau kada ada Nabi Muhammad kita ini, kemana menyembah Tuhan itu? Karena ada baginda Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan menjadi rahmat di semesta alam ini. Dengan datangnya Nabi Muhammad, kita tahu bagaimana cara menyembah Tuhan. Kita tahu bagaimana cara berbuat baik. Kita tahu bagaimana jangan sampai berbuat jahat. Itu datangnya Nabi Muhammad menjadi rahmatan lil alamin. Bahkan lahirnya saja, ketika lahirnya Nabi Muhammad, api di Persia itu di zaman dulu itu mereka menyembah api. Puluh ribuan tahun sudah ketika datangnya Nabi Muhammad mati api itu. Yang selama itu ribuan tahun tidak pernah mati. Kayak Pertamina itu apa? Apinya Pertamina itu tidak pernah mati, biar hujan itu tidak mati itu apinya itu. Kayak itu juga ketika datang Nabi Muhammad, padam api itu. Diusut oleh pendeta mereka, ternyata sudah akan datang satu Nabi yang menjadi akhir zaman membawa perubahan di dunia. Keistimewaannya lahirnya aja istimewa. Jadi kita tuh bangga, syukur nikmat yang begitu agung. Makanya disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu menjadi akhlak yang paling agung. Membawa risalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kita. Syukur datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak baca salawat kepada baginda Rasulullah, sehari 500 atau 1000 tidak apa-apa. Sehari 100, yang penting ada baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya aja membawa keberkahan. Lahirnya membawa keberkahan. Keuntungan bagi orang yang di sekeliling Nabi Muhammad. Ketika lahir, Halimatus Sa'diyah yang menyusui. Bahkan hebatnya lagi, lahirnya aja membawa keselamatan sampai di negeri akhirat. Abu Lahab itu masyhur ceritanya sudah. Ketika lahirnya Nabi Muhammad, Suwaibah budaknya Abu Lahab membawa kabar, wahai Abdul Uzza. Namanya Abdul Uzza itu Abu Lahab itu. Wahai Tuan, kata Suwaibah, keponakan lahir sudah. Kata Abu Lahab, ya, kabar betul. Kalau betul, maka aku merdekakan engkau. Gembira Abu Lahab itu, paman Nabi itu. Paman Nabi gembira ketika lahir Nabi Muhammad dengan cara memerdekakan budaknya Suwaibah. Nah itu. Sampai akhirnya ujung-ujungnya menjadi musuhnya Nabi sendiri. Keponakan musuh sendiri. Abu Lahab itu. Sampai ketika matinya Abu Lahab itu, setahun setelah matinya, Ding Sanak, kakak kading Abbas dari Abu Lahab itu, saudaranya banyak, salah satunya Abbas. Ketika matinya Abu Lahab setahun kemudian bermimpi Abbas ini, Ding Sanaknya Abu Lahab ini. Ketika bermimpi ditanya sama Abbas, wahai Abu Lahab, apa kabar dikubur? Kata Abu Lahab, bah sakit benar hidup ini. Setiap hari aku disiksa kecuali libur malam Senin dan hari Senin. Kata Abbas, sebab apa? Sebab pada waktu malam Senin dan hari Senin itu aku gembira datangnya keponakanku sendiri, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Caranya aku memerdekakan Suwaibah. Hanya dengan gembira aja dimerdekakan Suwaibah. Sampai ke negeri akhirat, Allah kada lupa jasa itu. Kada lupa jasa itu. Jadi apalagi kita yang hari-hari ini gembira dengan Nabi Muhammad,
insyaallah kita dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jangan kada digawi sembahyang yang 5. Perhatikan istri dan anak-anak kita. Jangan sampai mereka tidak mengerti sembahyang subuh berapa rakaat, zuhur, asar, maghrib, isya kada tahu berapa rakaatnya. Dan kada bisa menggawi solat itu. Jangan sampai, naudzubillah summa naudzubillah. Ya Musa, dalam lembaran terakhir, wahai Musa, yatawaddau Ahmad wa ummatuh, berwudunya Ahmad dan umatnya itu kama amartuhum, sebagaimana aku perintahkan mereka, utihim bikulli qatratin taqturu minal ma jannatan arduha ka'ardis samai wal ardi. Setiap satu tetes yang jatuh pada wudunya itu, maka aku berikan kepadanya taman yang luas seluas langit dan bumi. Wudunya Ahmad dan umatnya itu, tetesan yang jatuh pada air wudu itu aku berikan surga, aku berikan taman surga kepada mereka seluas langit dan bumi. Masya Allah. Syukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah. Apa yang diturunkan, apa yang diberikan Rasulullah dibaca, jangan kada dibaca. Taraktu fi amrayni, kata Rasulullah, aku tinggalkan 2 perkara, jikalau kamu berpegang kepada 2 perkara ini, lan tadillu abadan, ndak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah, kitab Allah, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Al-Qur'anul Karim, dipegang kuat-kuat, dibaca. Kalau bisa mentadabburi, tadabburi. Kalau bisa baca artinya, baca artinya. Tapi tetap dibaca Qur'annya, jangan ditinggal. Karena itu akan menyelamatkan kita di akhir zaman ini. Jangan kada dibaca. Sekarang ini fitnah banyak sekali, penyesatan banyak sekali. Kalau tidak ada amalan yang supaya terjaga daripada fitnah dan penyesatan ini, bisa berbahaya. Makanya salah satu amalan yang paling ringan, yang mudah kita gapai, bahkan ada di rumah setiap rumah, bahkan ada di setiap masjid, kitabullah. Jangan kada dibaca kitab Allah itu, Al-Qur'anul Karim. Jangan ditinggalkan, dibaca terus. Itu menjadi penyelamat bagi kita semua. Jadi yang pertama, di akhir daripada Rabiul Awal ini, kita banyak bersyukur kepada Allah diberikannya Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah, apa yang disampaikan beliau, apa yang diucapkan beliau, apa yang digawi beliau, apa yang dikerjakan beliau, kita belajar mengikuti kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yang kita ikuti ialah beradab dengan tetangga. Bagaimana Rasulullah beradab dengan tetangga? Kita berusahalah untuk mengikuti kepada beliau. Bagaimana kata Rasulullah dengan tetangga? Hubungan dengan tetangga, bagaimana kita mengikuti kepada baginda Nabi Muhammad. Karena itulah pimpinan kita. Jangan ngikut yang lain, ikutlah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajari tidak meninggalkan duit atau harta, melainkan meninggalkan ilmu. Siapa yang punya ilmu? Baginda Rasulullah. Siapa lagi? Ulama-ulama, para habaib, itu yang kita ikuti. Karena menjadi panutan ialah Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti cinta kita, maka perbaikilah hubungan dengan tetangga. Ahsin, kata Rasulullah, ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Jangan berbuat baiklah kalian terhadap tetangga, maka menjadilah kalian muslim yang sejati. Sudah kemarin kita sampaikan tuh. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Barang siapa yang beriman hari akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jari, maka perbaikilah hubungan dengan tetangga. Jangan bermusuhan dengan tetangga itu. Lihat kita dengan tetangga, sudahkah berhubungan dengan baik? Jadikanlah dengan tetangga itu orang yang paling baik dengan tetangga. Cintailah mereka hanya cinta karena Allah Subhanahu wa taala.
Wa warada aidan al-jiranu salasatun, dan datang juga hadis dari Nabi Muhammad, tetangga itu ada 3 macam. Jarun lahu hakun wahidun, tetangga baginya ada 1 hak. Wa jarun lahu haqqani, tetangga baginya 2 hak. Wa jarun lahu salasatu huquqin, dan tetangga baginya 3 hak. Fal jarul ladzi lahu salasatu huquqin al jarul muslimu zurrahim falahu haqqal jiwar wa haqqal islam wa haqqur rahim. Tetangga itu yang 3 macam, yang punya 3 hak ialah tetangga muslim yang mempunyai hubungan kerabat. Jadi tetangga ada juga hubungan keluarga. Falahu haqqul jiwar, maka baginya hak tetangga. Wa haqqal islam, haknya tetangga itu, tetangga sudah keluarga jadi tetangga dan Islam orangnya. Wa haqqur rahim, dan hak keluarga. Jadi paling tinggi kedudukan tetangga itu yang pertama ialah jadi tetangga keluarga sendiri. Dan keluarga itu beragama Islam. Dan satu lagi hak tetangga, jadi itu yang paling tinggi. Jadi kalau kita hendak bersedekah, hendak berbagi makanan, berbagi kelebihan rezeki, utamakan keluarga dahulu. Yang kedua, wa ammal ladzi lahu haqqani, adapun hak tetangga yang 2 hak, fal jarul muslim haqqul jiwar wa haqqul islam. Tetangga kita tidak ada ikatan keluarga namun ia muslim, dan juga hak agamanya Islam. Tetangga kita tuh kiri kanan bukan siapa-siapa, sebatas tetangga, ternyata dia orangnya muslim, beribadah aja dia hak tetangga 1, dan Islam agamanya, ya sudah tuh. Yang kedua itu. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahidun, adapun hak tetangga yang 1 ialah fal jarul musyrik, tetangga yang tidak Islam, non muslim bahasanya. Lahu haqqul jiwar, 1 aja haknya, yaitu hak tetangga. Bila ada tetangga sebelah itu orangnya non muslim, 1 hak aja dia, hak tetangga saja. Bila ada ketemu bersapaan aja. Nah, kalau hak muslim yang 2 tadi, kalau ketemu ucapkan salam, berbagi makanan, berbagi hadiah itu. Jadi hak kedudukannya yang lebih tinggi, yang paling banyak haknya yang ketiga itu hak keluarga. Bila ada tetangga jadi keluarga, itu yang diutamakan dulu. Bila tetangga jauh di luar daerah, maka yang diutamakan sesama muslim, sesama Islam. Itu hak tetangga itu. Jadilah kita bertetangga itu sama-sama mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermusuhan dengan tetangga. Amalan yang paling mudah yang kita kada banyak beramal, salah satunya ialah cintai tetangga karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Qala Allah Ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabazilina fiyya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kecintaanku pasti turun kepada siapa yang saling mencintai karena aku, siapa saja yang bermajelis karena aku, dan siapa saja mengunjungi karena aku, dan yang saling berusaha karena aku. Jadi turunnya cinta Allah kepada satu hamba itu disebabkan karena dia cinta kepada sesama manusia hanya karena Allah semata-mata. Yang paling mudah yang bisa kita gapai amalan ini ialah bersama tetangga kiri kanan depan belakang. Itu yang paling mudah sudah. Ketemu tetangga ucapkan salam. Kalau ada hadiah berbagi sedikit, berkata-kata yang baik terhadap tetangga, selalu berhubungan dengan tetangga, dan jadikan tetangga itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu paling besar, paling mudah sudah. Paling enak ibaratnya. Kalau beramal sembahyang belum tentu lagi diterima. Berzikir
Bisa jadi juga, cuma kadang-kadang bisa luput juga waktunya, kada istiqomah. Tapi mun tetangga itu di situ aja bandakan sudah. Tinggal kita aja lagi sudah. Tinggal kita aja lagi maukah lagi berhubungan dengan baik kepada mereka. Bahkan dalam satu hadis disebutkan dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi ibadan yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Nanti ada satu hamba itu, ketika hamba itu ada di situ, para malaikat, para nabi-nabi dan para syuhada itu iri kepada mereka. Kila manhum ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah bercerita, nanti di akhirat ada satu hamba, ada dua orang hamba. Yang dua orang hamba ini dicemburui oleh para nabi-nabi dan para syuhada. Kata sahabat, kila ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? La'allana nuhibbuhum, mudah-mudahan kami bisa mencintai mereka, kata sahabat. Kata Rasulullah, mereka qaumun tahabbu fillahi min ghairi amwali wa wala ansab, wujuhuhum nurun ala manabir min nurin, kata Rasulullah. Mereka, kata Rasulullah, dua orang itu yang dicemburui para nabi-nabi dan para orang solehin, para orang-orang syuhada, ialah yang mereka tu dua orang tu berkasih sayang kepada Allah, bukan semata-mata karena ada hubungan kerabat atau bukan semata-mata karena ada harta. Mereka diberikan kedudukan di sisi Allah, tempat mimbar yang besar cahayanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat para nabi-nabi dan syuhada itu cemburu kepada hamba tersebut. Sebabnya apa? Sebab karena hamba ini dua orang yang saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta mereka kepada sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amalan orang-orang terdahulu sudah Pak. Insyaallah orang-orang dahulu itu masuk surga berataan. Mereka dengan tetangga baik sekali, ramah sekali. Itu salah satu amalan mereka. Nanti di akhirat Allah berikan mimbar-mimbar kepada mereka untuk duduk, dan di situ ada cahaya yang besar yang membuat para nabi-nabi dan syuhada itu cemburu terhadap mereka. Bahkan para sahabat berdoa, mudah-mudahan kami dijadikan orang yang mencintai mereka. Amalan yang luar biasa. Yang mereka berkasih sayang bukan semata-mata karena ada keturunan, ada ikatan keluarga, tidak ada sama sekali. Atau satu tetangga ini sugih orangnya, kada juga, semata-mata memang mencintai karena Allah aja. Maka diberikan kedudukan di sisi Allah mimbar yang penuh dengan cahaya, yang membuat para nabi-nabi dan para syuhada itu cemburu kepada dua orang tersebut. Tuh. Wal jiranu yanfa'u ba'duhum ba'da, dan bermula tetangga itu memberikan manfaat mereka sebahagian mereka. Dengan ada tetangga itu ada membawa manfaat, ada aja manfaatnya tuh tetangga itu. Fa idza kana al-insanu muhtajan, apabila adalah manusia itu berhajat seumpama ila ba'dil adawati wal awani, kepada sebahagian alat-alat atau dan perkakas. Kita punya tetangga, terkadang tetangga itu lengkap punya alat-alat dia. Alat-alat apa aja ada. Perkakas rumah ada, gergaji kah, palu kah, apa ada itu biasanya. Kadang-kadang kita bisa minjam juga, mun kada ada. Ya kalau lah. Nah, itu. Dengan ada tetangga itu sebahagian hajat kita bisa dibantu oleh tetangga. Dengan yang pertama tadi alat-alat tempat, fa innahu yasta'iru zalika min jiranih, maka sesungguhnya kadang-kadang bisa juga minjam kepada tetangga. Dengan ada tetangga itu kadang-kadang kita bisa minjam juga barang-barangnya, atau halamannya kita pinjam bisa juga. Acara kawinan, acara tasmiyahan kita pinjam tempatnya bisa juga. Membawa manfaat dengan tetangga itu. Fa yu'irunahu iyyahu bi farahin wa sururin, maka hebatnya lagi tetangga ini minjamkan dengan hati gembira dan senang. Ini yang bagus bertetangga ini. Baik, waqad yastalifu minhum aidan syai'an minad darahimi wal atimah. Dan terkadang tetangga ini
bisa juga bantu kita atau dia minta bantuan, bisa juga dengan cara pinjam duit, berhutang, bisa juga lah. Tetangga sebelah misalnya tidak punya, miskin lah ibaratnya, di bawah kemampuan. Kadang-kadang bisa juga minjam duit itu. Nah yang bahayanya ini minjam duit hilang orangnya. Itu bahayanya sekarang. Bedanya sama dulu itu mereka malu. Kadang-kadang belum waktunya ngomong sudah, kenalah belum kebayari dulu, belum ada lagi rezeki. Sekarang habis dipinjami hilang sudah orangnya, pindah rumah mungkin sudah. Beda dengan dulu sekarang itu. Bahkan lebih galak lagi bisa-bisa. Kalau ini kita cepatkan aja yang hutang-hutang ini. Wal at'imah, kadang-kadang bisa memberi makan juga. Tetangga itu berbagi makanan, ada lebihan rezeki, kita bagi dengan tetangga. Kadang-kadang tetangga bisa juga bagi rezeki dengan kita. Tuh. Simple aja ini yang kita sudah kerjakan hari-hari aja sudah nih. Wa idza dakhala baituhu sarikun aw waqa'a fihi harikun ja'a jiranuhu. Dan apabila masuk rumah maling atau perampok atau di rumah itu kebakaran, maka yang pertama bantu ialah tetangga juga. Dan mungkin kebakaran rumah, telepon orang jauh dulu, sempat habis rumah. Yang nyata tetangga sebelah dulu bantu bawakan air, siramkan, padamkan air itu. Atau ada perampok, tetangga juga yang bantu nolongi juga nangkap perampoknya itu. Itu manfaat tetangga itu, manfaat itu. Wa itfa'in nar, kalau kebakaran rumah tetangga juga yang bantu dahulu dengan cara memadamkan api. Wa kadzalika idza jaa min safarin, demikian juga apabila datang dari jauh. Aw wulidalahu mauludun, atau lahir anak, ya'ti jiranuhu ila baitihi, maka datang yang pertama itu tetangga juga. Ucapkan selamatlah anak sudah lahir sehat walafiat, atau musafir pulang umroh bahaji. Yang datang pertama tetangga kiri kanan juga dulu. Nah itu membawa manfaat tetangga itu. Kalau kada mau bertetangga, diam di hutan aja tidak apa-apa. Nah, itu. Wa idza marada hazinu alaih, apabila sakit kita maka tetangga itu menjenguk kepada kita, bahkan menanyakan keadaan kita. Bagaimana kabar ini, sakit kayak apa, tetangga dahulu juga yang menjenguk kepada kita. Wa yad'una lahu bil afiyah, bahkan yang mendoakan juga dengan afiat. Nah, kama annahu iza mata alaihi ahadun usratihi atau ila darihi li musa'adatihi wa ta'ziyatihi wa li yushayyi'u janazah mayyitihi. Kalau juga kita tuh ada mendapatkan musibah dengan meninggalnya di dalam rumah itu, maka orang yang paling cepat untuk menjenguk ialah tetangga juga. Bahkan memberikan bantuan kepada tetangga-tetangga yang lain, memberikan kabar itu. Maka tetangga itu juga yang memberikan manfaat kepada tetangganya juga. Ketika ada yang meninggal, maka tetangga ini bantu juga, bahkan mengurusi juga mayatnya itu. Nah, itu keberuntungan. Ya syukur. Ya, mudah-mudahan tetangga kita baik berataan aja. Mudah-mudahan tetangga kita tuh terbuka hatinya, lembut hatinya. Mudah-mudahan sadar kalau ada perbuatan-perbuatan yang kada baiknya rubah menjadi baik gitu. Nah, itu. Karena tetangga ini bawa pengaruh juga kepada kita. Kalau tetangga kada bagus, gelisah juga kita di rumah itu. Pikiran macam-macam kepikiran. Nah, itu. Makanya kita berharap mudah-mudahan tetangga-tetangga kita ini menjadi tetangga-tetangga yang baik, tetangga-tetangga yang tahu dengan aturan agama, tetangga yang membawa berkah kepada kita semua. Nah, itu. Fayajibu 'alaika an tata'addaba ma'a jiranika, maka wajib atas kalian bahwasanya beradab terhadap tetangga. Makanya bila ada tetangga itu minta bantuan, cepat kita bantu, seusaha sebisanya. Dalam hadis baginda Rasulullah, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurbil yaumil akhirah. Barang siapa yang meringankan kesulitan besar seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitan besarnya pada hari kiamat kelak. Tetangga kesusahan, kita bisa bantu sebisanya, insya Allah nanti di negeri akhirat Allah bantu juga kita. Wa may yassara ala mu'sirin,
yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di negeri akhirat. Lagi sulit, tetangga ini kita bantu sebisanya aja, bantu sebisanya, karena kita punya juga tanggungan, kita bantu sebisanya, maka Allah akan nanti di negeri akhirat dimudahkan segala urusan kita. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu hambanya selama hamba itu membantu kepada saudaranya. Jadi selama kita masih diberikan keringanan bisa membantu tetangga, saudara, siapa aja kaum muslimin, maka Allah akan selalu membantu segala urusan-urusan kita semua. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat terlebih bagi ulun pribadi dulu. Mudah-mudahan ulun juga bisa mengamalkan dalam bagaimana tata cara beradab dengan tetangga. Mudah-mudahan bisa juga berbuat baik dan jauh daripada perbuatan yang zalim. Kini ini saja yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.